Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita bahas soal SIMAK UI tahun 2019 ya. Kita lanjutkan pembahasannya, ini kode soal 314. Oke, kita baca soalnya. Dalam fenomena efek fotolistrik, berkas foton dengan frekuensi F menyinari suatu plat logam. Berkas elektron berenergi tinggi dengan massa M dan muatan E yang dilepaskan dari permukaan logam bergerak melingkar dengan radius R dalam suatu daerah bermedan magnet. Jika H adalah konstanta Planck dan semua besaran dalam satuan SI, ya satuan internasional, selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam adalah titik-titik. Oke ya, jadi dalam soal ini kita dihadapkan ke dua konsep ya. Yang pertama adalah fotolistrik, elektronnya lepas dari permukaan logam, dan yang kedua setelah lepas elektronnya masuk ke medan magnet dan dia lintasannya melingkar. Nah, kita pecah dulu. Yang pertama, elektron dulu, gerakannya dalam medan magnet ya. Teman-teman tahu kalau misalkan elektron itu memasuki medan magnet, maka dan dia bergerak secara tegak lurus, maka dia akan lintasannya berupa lingkarannya. Jadi misalkan ini elektronnya, kemudian dia ada dalam medan magnet B gitu, dan dia akan misalkan punya kecepatan V ya, arahnya nggak tahu, kita sudah dipastikan di soal bahwa dia geraknya melingkar. Berarti dia pasti tegak lurus dengan arah B-nya. Berarti B-nya boleh ke dalam, boleh keluar gitu ya. Kemudian lintasannya kan berupa lingkaran. Nah, dia punya jari-jari ya. Berarti jari-jarinya misalkan kita anggap R gitu. Ini adalah R gitu. Nah, berarti karena dia berjari-jari R ya, maka di sini kita bisa pakai konsep bahwa gaya sentripetalnya adalah sama dengan gaya yang dialami oleh muatan ini akibat medan magnet B, atau kita kenal dengan gaya Lorentz ya. Jadi F sentripetalnya sama dengan F Lorentz. F sentripetal itu nilainya adalah mv kuadrat per R. Kemudian gaya Lorentz itu adalah B dikali dengan Q-nya adalah E dikali dengan V kecepatannya. Nah, di sini V-nya boleh kita coret 1 ya di sini, maka kita akan dapatkan nilai V-nya di sini adalah BE kalikan R dibagi dengan M ya. Ini adalah kecepatan elektron mengelilingi atau bergerak melingkar seperti ini. Oke, kita anggap ini persamaan 1 gitu ya. Nah, kemudian kita beralih ke efek fotolistriknya ya. Teman-teman ingat kalau misalkan kita punya logam gitu ya. Di sini ada atom-atomnya dan di sini ada elektronnya. Ini elektron misalkan. Dan dia diberi foton yang nilainya energinya adalah HF. E-nya sama dengan HF. Kemudian si elektron ini bisa lepas atau artinya terjadi fotolistrik, dia akan punya energi kinetik ya. Jadi persamaannya adalah energi foton datang itu sama dengan karena bisa lepas ya, maka dia sudah bisa mengalahkan energi ikatnya ya, atau kita tulis biasanya ditulis dengan simbol W, yaitu energi ikat atau fungsi ambang ya. Di sini ditambah dengan EK. Oke, jadi W di sini adalah fungsi ambang. Nah, energi foton itu kan nilainya H kali F ya, berdasarkan postulatnya Planck ya kan. Kemudian fungsi ambangnya adalah H dikali F0, di mana F0 adalah frekuensi ambang dari logam ditambah dengan energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Lalu yang di soal ditanyakan adalah selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang logam. Jadi kita akan susun persamaannya seperti ini ya. Jadi HF dikurang HF0 sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah selisih frekuensi foton dengan frekuensi ambang, yaitu F min F0. Jadi H dikali F min F0 itu sama dengan setengah mv kuadrat. Atau boleh kita tulis F min F0-nya adalah sama dengan mv kuadrat per 2H. Oke, ini persamaan yang kedua. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusi nilai V dari persamaan 1 kita masukkan ke persamaan 2. Oke, kita tulis di sini ya. Berarti F dikurang F0 itu sama dengan, yang nggak usah diganti kita tulis dulu, M dibagi 2H dikali V kuadrat, kita kuadratkan. Jadi B kuadrat dikali E kuadrat dikali R kuadrat dibagi dengan M kuadrat. Oke, M-nya dicoret 1. Maka ini akan menjadi B, kemudian B kuadrat, E kuadrat,
R-nya ya, pakai R besar ternyata. Ini R kuadrat dibagi 2HM. Nah, kita sudah dapatkan selisih frekuensinya, yaitu B kuadrat, E kuadrat, R kuadrat per 2HM. Maka yang paling sesuai adalah yang option E. Nah, oke, ini soal yang pertama. Oke, ini soal berikutnya ya. Soalnya berupa soal sebab akibat ya. Teman-teman sudah tahu kan cara menjawabnya? Jadi cara menjawabnya adalah kalau misalkan pernyataan pertama benar, kemudian sebab alasannya benar itu benar-benar dan ada hubungannya itu A ya. Kemudian benar, ini benar, nggak ada hubungannya itu B. Kemudian benar, salah itu C. Salah benar itu D. Salah itu E. Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja ya. Betul ya, berdasarkan hukum, ini betul tadi ya. Berdasarkan hukum 1 termodinamika ya. Jadi persamaannya adalah Q sama dengan delta U plus W kan gitu kan. Nah, jadi Q itu apa? Kalor yang diberikan ke sistem. Maka dia akan dipakai untuk menaikkan energi dalam dan melakukan usaha. Jadi nggak semuanya untuk melakukan usaha. Tetapi ada satu proses yang dimana kenaikan energi dalamnya atau perubahan energi dalamnya itu 0, yaitu proses isotermis. Nah, pada proses isotermis, oke kita tulis di sini aja biar nggak salah ya. Jadi pada isotermis itu delta U-nya 0. Delta U-nya 0, maka di sini berlaku Q sama dengan W. Tapi ini hanya berlaku untuk proses isotermis, tidak secara umum ya. Maka pernyataan yang pertama ini sudah betul, tidak semua kalor yang masuk ke dalam suatu sistem dipergunakan untuk melakukan kerja. Jadi ada yang dipakai untuk menaikkan energi dalam juga. Yang kedua ada proses isohoris ya. Pada proses isohoris itu dia W-nya 0. Berarti di sini Q-nya itu hanya sama dengan delta U, hanya untuk menaikkan energi dalam. Nah, jadi ini juga berlaku hanya proses-proses tertentu saja, tidak secara umum. Maka pernyataannya betul gitu ya. Kemudian kita baca sebabnya. Mesin Carnot merupakan sebuah mesin yang di dalam satu siklus menggunakan 2 proses adiabatis dan 2 proses isotermis. Ini juga benar ya. Jadi mesin Carnot itu ya siklusnya itu adalah seperti ini kalau teman-teman ingat. Jadi ada 2 buah proses isotermis dan ada 2 buah proses adiabatis seperti ini. Nah, ini isotermis, volumenya ini grafiknya volume sama tekanan ya. Ini volumenya naik artinya dia ekspansi, ini adiabatis, ekspansi, ini kompresi isotermis, ini kompresi adiabatis ya. Jadi ini benar, tetapi pernyataan atas dan pernyataan bawah ini nggak ada hubungannya. Jadi ini benar-benar tidak ada hubungannya. Maka jawabannya adalah B ya. Maka untuk soal ini kita menjawabnya yang B. Benar-benar tidak berhubungan. Oke ya, itu soal tipe soal yang bentuknya sebab akibat ya, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua ini yang berikutnya yang ketiga ya, ini soalnya yang memilih dari 4 opsi jawaban ya. Jadi ini cara menjawabnya nanti kalau A itu 1 2 3, kemudian B itu 1 3, C itu 2 4, D itu 4 saja, kemudian E itu 1 2 3 4 benar ya. Jadi kalau menjawabnya seperti itu. Oke, kita baca soalnya. Saat menembak menggunakan senapan laras panjang, seseorang akan terhentak ke belakang karena ya, oke yang pertama terjadi impuls, benar atau salah? Oke, pada saat senapan itu belum ditembakkan pelurunya kan senapannya diam, ya kan? Senapannya diam. Nah, kemudian setelah ditembakkan peluru senapannya jadi bergerak, pelurunya bergerak ke depan, kemudian senapannya terdorong ke belakang. Artinya ada perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan, maka ada perubahan momentum. Nah, karena ada perubahan momentum, maka muncul impuls. Ingat definisi impuls. Impuls itu tidak lain adalah perubahan momentum atau delta P. Maka atau kita tulis dulu M dikali delta V gini ya. Karena ada perubahan kecepatan atau delta V, maka akan ada perubahan momentum. Karena ada perubahan momentum, maka akan muncul impuls. Berarti yang pertama ini benar. Kemudian yang kedua, berlaku hukum kekekalan momentum. Iya, betul ya. Kenapa? Karena tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem itu. Hanya ada senapan dan peluru ya. Tidak ada gaya tangan orang atau apa. Maka momentumnya kekal. Kemudian yang ketiga, ada gaya interaksi antara orang dan senapan. Iya, betul juga ini. Kenapa? Karena impuls itu definisinya adalah perkalian antara gaya dan selang waktu bekerjanya gaya itu.
Nah, karena ada impuls, maka otomatis akan muncul gaya di sini, ya kan? Berarti yang ini juga betul. Terus berlaku hukum kekekalan energi kinetik, salah ya. Kenapa kok salah? Karena sebelum ditembak, baik peluru maupun senapan itu diam, nggak ada energi kinetik, nol. Kemudian setelah ditembak, ada kecepatan, maka muncul energi kinetik. Maka energi kinetik awal dan energi kinetik akhir nggak sama, berarti energi kinetiknya nggak kekal. Maka yang betul adalah 1, 2, dan 3. Maka option jawabannya kalau 1, 2, 3 adalah yang option A. Maka kita pilih A untuk soal ini. Oke ya, itu. Oke, sampai ini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal lainnya di video yang akan datang. Kalau teman-teman punya request soal yang mau dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Oke, semoga bermanfaat videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.